Ibu Nora, Ya, boleh saya bertanya? agama apa Bunda? Saya agama Kristen. Ya silakan Bunda. Iya. Sebentar, bukan nggak mampu ya. Kami tidak diskusi sama orang yang longor. Udah berapa kali saya jelaskan, tapi dia longor. Oh, Lanjut Bunda. siap. Oh, iya itu saya cuma ada sedikit pertanyaan ini. Ya silakan Bunda. Ya Bunda. Bunda Puja. Di mute dia. Di mute Nggak ada dia. aku mute. Enggak, yang ngomong Yang lain mute ini time. siapa? Oke. Oh Yang lain ngomong ya. Oh tunggu Bunda. moderator. Bentar, Bunda. Saya kira si Puja. Si Puja yang noise. Oke, Mute silakan Bang Bunda. Faruk, tidak ada yang mute. Tidak ada yang mute. Saya mute. Iya, udah selesai. Bunda, menurut Bunda Nora itu apa namanya sifat-sifat apa namanya setan itu kayak gimana sih? Kalau di Islam kita bisa mengetahui bahwa itu setan kayak gitu kan, banyak orang ngomong oh dasar lo setan, dasar kamu setan kayak gitu. Itu apa namanya kalau kita bisa mengatakan orang itu bersifat kayak setan itu. Contoh-contohnya sifatnya kayak apa aja Bu Nora? Silakan Bang Faruk. Bang Faruk, itu. Ya. Nih kita buka ya. Iya. Besarkan diri. Bentar ya. Ya, ini menghilangkan iklan di Google ini kayak mana ya? Google ini Nggak bisa lucu. itu, Kita buka. karena kau sudah ada langganan di situ. Itu kita gantian itu ya. Kau udah selesai kan, Nah. Zuhur? Udah. Lagi makan. Bukan, Zuhur dulu kami Bunda. Medan udah masuk. Oh, oke. Udah ini, ya. Udah hilang iklan ini. Halo Bang Faruk. Nah, sifat-sifat yang dimiliki oleh iblis. Iya, Enggak ada saya suara. dengar, saya dengar. Ada. Cek. Oke. Ya, sifat-sifat yang dimiliki oleh iblis Iya. ya. Aduh, iklan lagi. Yang pertama tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 36. Ya. Sebentar ya. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan keluar dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Apa sifat syaitan yang bisa kita pahami di sini? Menggelincirkan manusia dari kepatuhannya terhadap Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 168. Hai sekali manusia, makanlah yang halal lagi yang baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata kepadamu. Ya, sifat yang kedua diambil dari sini terhadap sifat syaitan itu apa? Iblis itu tadi, dia berupaya menjadi musuh atas kita. Bagaimana kita bisa memahami musuh atas diri kita ketika dalam diri kita itu dalam diri kita itu ada niat untuk bertakwa kepada Allah, menjauhkan yang haram. Ketika Allah memerintahkan kita menjauhkan yang haram, lalu muncul dalam diri kita untuk melakukan yang haram itu tadi, yang dimurkai Allah tadi, itulah sifat dari syaitan tadi. Menginginkan kita agar kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, dalam surah An-Nisa ayat 60, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada tauhid, padahal mereka diperintahkan mengingkari tauhid, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Yang ketiga, sifat karakter dari setan itu adalah menginginkan manusia agar sesat dari ajaran Allah itu sendiri. Yang keempat, di dalam surah An-Nisa lagi ayat 76, orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang kafir berperang di jalan tauhid. Sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Yang keempat, apa sifat dari syaitan? Memiliki tipu daya.
Oke, Bang Faruk, Cukup? boleh gantian sekarang, Bang? Oke, berarti 4 data aja cukup, silakan. Oke. Ya. Halo? Halo? Cair dong diberkati Bang Gemilan. Tiap-tiap layar teman-teman ya. Tembuskan ke 500k teman-teman. Halo? Dengar ya? Sorry. Dengar nggak? Enggak dengar. Oh, tadi yang itu yang keempat, yang terakhir kan Bang Faruk bilang kalau setan itu si tukang tipu daya. Benar? Membuat tipu daya. Ya si tukang tipu daya kan, dia berbuat tipu daya kayak gitu. Lah terus kalau di surat yang Ali Imran itu yang ayat 54 itu dikatakan Allah itu maha tipu daya. Kenapa sifatnya Allah itu sama kayak setan? Nah, itu Anda bukan bertanya tapi menyimpulkan. Iya kan? Kita baca Bukan menyimpulkan Bang Faruk, saya kan itu, saya kan kepingin belajar. Sabar dulu. Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya mereka. Itu yang Anda potong. Anda memotong ayat itu agar sesuai dengan hawa nafsu Anda. Di situ dikatakan Allah membalas. Ketika Anda berupaya menampar saya, lalu saya menampar Anda, apakah saya si pembuat penampar? Tidak, saya hanya membalas karena kau melakukan tamparan terhadap saya. Allah kami itu maha mengetahui, maha kuasa, maha agung. Tidak pantas bagi dia ketika makhluknya berniat jahat kepada dia, maka makhluk itu mampu melakukan kejahatan atas dirinya. Beda ya sama teman-teman Kristennya. Ketika Yudas melakukan tipu daya terhadap Yesus, Yesusnya ketangkap. Ketika rahib Yahudi melakukan tipu daya kepada Yesus supaya dia ditangkap dengan memberikan 30 keping perak kepada Yudas, Yesusnya ketangkap. Ketika tentara Romawi melakukan tipu daya terhadap Yesus dengan melanjangi dia dalam Yohanes 19:23 lalu membunuhnya dalam Lukas 22, Yesusnya mati terbunuh. Itu bukan sifat Tuhan. Itu bukan sifat Tuhan gitu loh, dimana Tuhan tidak mampu untuk membalas tipu daya dari makhluk ciptaannya sendiri. Bagaimana bisa Tuhan tunduk dan patuh kepada tipu daya dari ciptaannya? Itu bukan sifat Tuhan. Nah, ketika makhluknya atau iblis itu sendiri melakukan tipu daya atau orang kafir berupaya melakukan tipu daya, Allah maha pembalas tipu daya. Dia membalas tipu dayamu, tidak membiarkan tipu dayamu terjadi di atas bumi ini. Karena apa? Karena tipu daya yang dilakukan oleh iblis maupun orang kafir ya menginginkan kehancuran atas bumi itu sendiri. Begitu ya. Siapa tadi? Lam light, silakan. Lam ini, buka mic-nya. Udah aku tutup tadi, mic-nya. Buka mic-nya. Ya, udah. Itu apa namanya? Dibilang kan Allah itu membalas orang yang berbuat tipu daya, karena sesungguhnya Allah itu adalah maha tipu daya, kayak gitu kan? Nggak ada ayatnya. Itu anda Oh enggak, itu yang dibilang sesungguhnya Allah itu yang khairul makirin, itu artinya apa itu, Pak? Ini tidak ada maha tipu daya. Tidak ada Yang maha tipu daya. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang kafir berperang di jalan tauhid. Sebab itu perangilah orang-orang bukan ini tadi ya, yang salah.
Ini dia. Di handphone satu lagi rupanya. Ini. Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya. Dan Allah membalas tipu daya mereka. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Sekarang saya tanya sama Dinda Lain. Dinda Lain, lihat kemari Dinda. Dinda. Ya? Halo. Oke. Berdasarkan ayat ini, yang membuat tipu daya siapa? Yang membuat tipu daya itu orang, maksudnya Orang kayak siapa? seseorang yang jahat gitu. Iya, orang Kafir, siapa orang berdasarkan kafir ayat lah. ini? Orang kafir. Oke. Ya, jelas ya. Yang membuat tipu daya orang kafir, lalu Allah membalas tipu daya. Apa perbuatan dari Allah di sini? Hanya membalas, bukan membuat. Oh bukan Bang, kalau diterjemahkan dari kalau Bang dengar Ya. ya, kalau Ya. diterjemahkan itu bukan artinya pembalas, nggak ada itu. Itu kan khairul makirin, itu artinya Oh, nggak ada ya? sebaik-baiknya Oke, nggak ada. tipu daya, Oke. penipu daya. Oke. Al-makirin itu Tidak ada kan ya. Kalau di penipu dalam daya. original teksnya Anda katakan tidak ada. Iya. Ya, di dalam original teksnya Anda katakan tidak ada. Oke. Nah, sekarang ya sebut kepada Bang Farouk di mana di dalam original teksnya ini yang merupakan kata fiil itu sendiri. Silakan. Yang mana fiilnya? Makaro. Coba, yang mana fiil? Fi'il Yang mana? amalnya tuh makaro itu Yang kan. mana? Mana? Yang mana makaro? Ini makaro yang kuru ini makirin itu kan Iya, yang mana? seseorang. Tulisan makaronya yang mana? Yang mana? Yang tulisan ada mim, ka, sama ro. Iya, yang mana? Coba ditunjukkan. Ada 3 kan itu Bang di situ. Iya. Yang Nggak satu, ditunjukkan yang mana? Yang mana? yang pertama itu wamakaru. Yang pertama bukan situ Bang, yang pertama. Iya. Iya. Ya, wa makaru ini isim, ini fiil untuk siapa? Itu untuk orang Ini fiilnya untuk siapa? Wa yang makaruni? bukan Islam, yang orang kafir. Terus ini fiil untuk siapa? Wa makaruni fiil untuk siapa? Oke, ke bawahan sedikit Bang biar saya lihat bahasa artinya. Pembuat. Ini pelan-pelan kita ya, pelan-pelan. Oke. Ketika Anda mengatakan tidak ada kata membalas di situ. Wa makaru ini fiilnya untuk siapa? Itu untuk orang kafir. Oh, orang kafir. Oke, orang kafir duluan ya. Oke. Lalu wa makarullah ini fiilnya untuk siapa? Itu untuk untuk Allah. Nah, jangan tengok Google. Untuk siapa? Pokoknya itu yang belakang itu Bang. Kalau itu yang membalas itu kan, membalas itu bahasa Arabnya apa kan nggak ada di situ. Nggak boleh gitu Anda memahaminya. Satu kata dalam bahasa Arab itu memiliki makna yang jamak. Are you sure? Benar kayak Maknanya gitu kan? jamak gitu. Khairul Satu makirin kata itu dalam bahasa artinya Arab, sebaik-baiknya penipu. satu kata dalam bahasa Arab itu memiliki makna yang jamak. Jangan Anda hanya berpegang ya ketika Anda translate ya kata membalas harus tertulis dalam Al-Quran seperti itu. Anda tidak memahami kaidah bahasa Arabnya. Ya, ketika Anda mau menyambungkan kata bahasa Arab menjadi sebuah kalimat, Anda harus memahami dulu ya konsep dasarnya itu wazannya. Apa itu wazan? Cetakannya. Nggak serta-merta. Contoh Anda mau mengambil kata kitabun, kata buku. Ketika dia masuk ke dalam sebuah kata, dia tidak bisa jadi kitabun. Gitu loh. Anda harus memahami wazannya dulu. Ini Anda tidak memahami wazan,
Anda tidak memahami kaidah bahasa Arab, tapi Anda berani mengatakan di sini tidak ada kata membalas. Gitu loh. Gimana? Sekarang saya tanya kepada kakak, di mana di sini ya? Di mana di sini yang Anda sangkakan yang bukan merupakan kata membalas? Silakan. Silakan. Saya senang kalau kalian membahas kata original. Bang Faruk, saya aturan ibu ini ongkin, nggak bisa ongkin dia, seharusnya Silakan. Lain. Kata khairu di sini ini mengarah kepada apa? Artinya mengarah kepada apa? Mengarah kepada Allah. Wallahu. Loh. Kata khairu di sini. Oh, itu khairu ini itu bermakna perbuatan. Itu kan kayak gini kan. Khairu itu sebaik-baiknya. Oh, Al-makirin. tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu maknanya, harus sebaik-baiknya. Itu kan seharusnya kan dari depan situ, Bang. Wallahu khairul makirin. Wallahu sesungguhnya Allah khairul makirin. Dia adalah sebaik-baiknya apa namanya tadi itu, yang penipu daya. Itu salah kalau kayak gitu. Sekarang saya tanya, Anda paham nggak maksud dari garis lurus ini? Kenapa harus ada garis lurus di sini? Dan ketika ketemu sama lam sukun, kenapa garis lurus ini tidak dibacakan? Kenapa? Karena itu apa namanya? Kenapa? Itu karena gandeng sama huruf yang depan kan, yang itu kan khairu. Gandeng. Enggak gitu. Ya, jadi gini ya, kalau memang ini salah kepada terjemahannya, lamnya di sini harusnya bertasdid. Bertasdid itu kayak gimana? Nah, itu Anda nggak tahu. Harusnya lamnya ini tasdid pun Anda nggak tahu cemana. Tapi Anda berani mengatakan di dalam original teksnya tidak ada kata membalas. Gitu loh. Itulah alasannya. Nomor kenapa satu. di depan, tunggu dulu. Kenapa di depan lam sukun ini ada hamzah wasol? Ini dikatakan wasol. Saya menjelaskan kepada Anda pun Anda nggak akan nyampe ke sana gitu loh. Jadi jangan ketika Anda tidak memahami kaidah bahasa Arab, Anda baca terjemahan, Anda hakimi terjemahannya tanpa disiplin ilmu yang benar. Ya makanya nomor satu. Dengar dulu Dinda Taim. Guru-guru kami, ulama-ulama kami jauh lebih memahami grammar kaidah bahasa Arab daripada saya. Kalaulah memang terjemahannya itu memiliki kesalahan yang fatal, maka dia akan mengajukan perubahan, akan menggugat tepak yang telah salah menerjemahkan itu, gitu loh. Tapi kenyataan tidak. Itulah luar biasanya kaidah bahasa Arab. Nggak perlu Anda ingatkan kami ketika terjemahan itu tidak selaras dengan artinya. Kami umat muslim sendiri yang akan duluan mengetahuinya. Jadi ketika Anda membahas ini, Anda bertemu kepada orang yang salah. Anda ketemu sama Bang Faruk. Saya nggak ketemu sama orang yang salah kan. Saya ketemu orang yang benar. Saya kan nggak. Ketika Anda mau memelintir, saya nggak mau melintir. Saya cuma dibaca di situ kan, itu namanya khairul makirin. Oke, abang boleh itu beda pendapat sama saya. Ini kita kan namanya kan beda. Bukan beda pendapat. Tadi kan Anda katakan kata membalas dalam original teksnya tidak ada. Gitu loh. Emang tidak Maka ada Anda itu harus kan? memberikan disiplin ilmunya. Atas dasar apa Anda mengatakan tidak ada? Sementara Karena Anda teksnya tidak bisa itu nggak ada, Bang. Dengar dulu. Sementara Anda tidak bisa menerasikan kenapa khairul diawali dengan hamzah wasol, setelah itu ketemu sama lam sukun. Kenapa? Anda nggak paham di situ.
gitu loh. Nggak bisa Anda langsung mengatakan seperti itu. Kalau memang maknanya tidak selaras dengan itu, harusnya huruf lamnya itu bertasdid. Harusnya huruf lamnya bertasdid, tapi kenyataan tidak bertasdid. Jahil bro, diberkati di Bang Adil. Anda tasdid aja nggak tahu. Dasar dari tajwid itu loh, tasdid aja nggak tahu. Tapi Anda sok-sok mau mengatakan dalam original teksnya tidak ada kata membalas. Line. Halo.